Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang krisis dalam kehidupan manusia. Krisis mulai terjadi sejak di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa tidak menaati firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden itu. Tetapi manusia dengan keinginannya sendiri, keputusannya sendiri, melakukan tindakan pemberontakan kepada Allah. Masih di Taman Eden, manusia dengan sengaja mau menginginkan dirinya terlepas dari otoritas Allah. Mau menentukan sendiri mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Dampak dari semua keinginan dan keputusan itu tentunya bisa kita rasakan sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, krisis ini disebut dengan krisis rohani. Mari kita membaca dari satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka, Adam dan Hawa berdua, dan mereka tahu, Adam dan Hawa, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Krisis terjadi, yaitu krisis rohani. Akibat dari perbuatan melawan Tuhan, maka keberadaan manusia mengalami suatu keberadaan di bawah penghukuman Tuhan Allah. Seperti yang sudah Tuhan katakan, kalau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pada waktu itu terputuslah hubungan dengan Tuhan Allah. Dan itu berdampak bukan pada diri Adam dan Hawa, tetapi juga pada seluruh keturunannya. Putusnya hubungan manusia dengan Allah menjadi krisis yang pertama. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara merusak alam, menutup diri dengan ciptaan yang ada, dan menganggap semuanya sepi saja, dan tidak berdampak apa-apa. Itu sebabnya Tuhan memanggil Adam dan Hawa untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Dan sekaligus saat yang sama, Tuhan Allah memberikan solusinya. Mengapa demikian? Karena krisis rohani tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan manusia, dengan kreativitas manusia, dengan segala kebaikan manusia. Karena ini persoalan hubungan antara ciptaan manusia dan Allah pencipta. Manusia mencoba menutupinya dengan mengambil daun-daun dari pohon ara dan membuat pakaian supaya tidak terlihat telanjang. Tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan krisis itu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa nanti krisis rohani ini akan diselesaikan olehnya sendiri, melalui caranya sendiri, yaitu akan ada yang berkorban dan mau merelakan nyawanya untuk mati menyelesaikan krisis itu sendiri. Yang kita percayai dan kita yakini berdasarkan ajaran Alkitab, ialah anaknya sendiri, Yesus Kristus diutus untuk inkarnasi, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan iblis. Jadi krisis menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa terelakkan. Krisis rohani ini ternyata juga dihadapi oleh setiap orang. Akibatnya manusia mencari jalannya sendiri-sendiri. Sekalipun Tuhan sudah mengutus banyak nabi, mengutus rasulnya, bahkan mengutus anaknya sendiri, manusia tetap saja mau independen, mau otonom, mau menentukan sendiri mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Sehingga manusia semakin menjalani hidup di bumi penuh krisis. Mengapa demikian? Karena dampak dari krisis rohani dapat kita baca dari apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3. Di dalam ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ada krisis berikutnya, yaitu krisis di bumi ini. Manusia akan susah payah mengelola bumi ini.
tidak lagi seperti semula yang Tuhan rancang. Pada awalnya Tuhan merancang manusia dengan tujuan yang sungguh mulia, mengelola bumi sebagai bagian yang paling penting sebagai ibadah kepada Tuhan. Tetapi karena manusia telah mengalami krisis rohani dan hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, dampaknya pada kehidupan selanjutnya di bumi ini ialah susah payah mendapatkan rezeki. Susah payah mengelola bumi ini dan membuat manusia mengalami krisis-krisis yang lain. Susah payahnya manusia mengelola bumi dapat kita lihat dalam kisah-kisah kehidupan manusia di Alkitab maupun dalam realitas saat ini. Kekeringan, kelaparan, dan kemiskinan terjadi. Bagaimana Yakub, Yusuf mengalami hal tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka keluar dari tanah Kanaan untuk bisa pindah ke tanah Mesir agar mendapatkan makanan. Demikian juga sebelumnya, kakek dari Yakub yaitu Abraham pergi ke Mesir, pergi ke tempat lain karena adanya suatu kondisi kekeringan, tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan makanan tanah di sana. Akibatnya terjadi kelaparan, maka terjadi krisis. Krisis itu terus berlanjut sampai hari ini. Susah payah mencari rezeki. Mengapa demikian? Persoalannya bukan manusia tidak mampu untuk mengelola bumi karena manusia diberikan akal budi, karena manusia diberikan kekuatan untuk menguasai bumi. Tetapi karena bumi dikutuk oleh Tuhan Allah karena kejahatan manusia. Sekalipun demikian, Tuhan memang memelihara bumi dan segala isinya. Masih ada tumbuhan, pepohonan, binatang, udara, masih ada air, masih ada terik matahari, masih ada semua yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Tetapi susah payah, berlelah-lelah di bawah matahari, seperti yang dikatakan pengkhotbah. Inilah krisis yang terjadi. Saat ini krisis terjadi di seluruh muka bumi. Perubahan iklim, panas, teriknya matahari, suhu yang sangat panas. Ada gelombang panas yang sangat berdampak pada kemungkinan-kemungkinan gagal panen, kerusakan kondisi situasi tanah dan hasil bumi, lapisan ozon yang makin menipis, pencairan es di kutub utara dan selatan, terjadi krisis kekeringan, akan terjadi krisis dari kondisi yang sebelumnya sudah bisa ditangani, semakin hari semakin tidak lagi manusia mampu menangani. Sekalipun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat, tetapi tidak dapat mengubah kondisi, situasi, keadaan bumi yang semakin tidak lagi stabil dan dinamis seperti awal mula Tuhan ciptakan bumi dan segala isinya. Apa alasannya? Karena manusia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Manusia karena berdosa kepada Tuhan, dampaknya adalah merusak bumi. Dampaknya tidak mau bekerja sama antar sesama untuk memperbaiki bumi. Ingin menguasai, ingin menaklukkan sesama manusia. Dalam sejarah kita mencatat bagaimana usaha-usaha manusia untuk menaklukkan sesamanya, baik secara pribadi, secara komunitas, maupun etnis. Kita bisa membaca dalam catatan sejarah, adanya perang antar suku, perang antar bangsa, dan sampai saat ini masih terus terjadi. Semua pengetahuan teknologi bukan dimanfaatkan untuk kesejahteraan, tetapi justru menjadi alat kekuasaan. Semua pencapaian manusia untuk menemukan kebenaran bukan dioptimalkan manfaat dan fungsinya untuk kehidupan yang adil dan sejahtera, tetapi justru membuat manusia menindas sesamanya. Ketidakadilan di mana-mana terjadi. Penindasan dalam berbagai struktur sosial ekonomi politik di mana-mana terjadi. Inilah krisis
Dan krisis itu hanya mungkin dapat diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak mampu total menyelesaikan krisis dengan usahanya sendiri. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita mengetahui bahwa seumur hidupmu susah payah mencari nafkah. Artinya sejak manusia ada di bumi, sampai manusia itu kembali menjadi debu tanah, tubuhnya ini, dan rohnya kembali kepada Tuhan, susah payah itu tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Waktu seorang bayi lahir, kita tahu bahwa ada tangisan di sana. Dan waktu seorang manusia itu mengalami suatu kondisi yang meninggal, maka ada tangisan di sana. Bayi yang baru lahir akan menangis karena menangisi krisis yang sedang dihadapinya nanti. Manusia yang akan meninggal dan meninggal dunia, dia akan ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya karena ada keterpisahan. Jadi ini memberikan kepada kita suatu pemaknaan bahwa krisis memang harus dihadapi setiap kita. Lalu bagaimana kita menghadapi krisis seperti itu? Krisis rohani berdampak kepada krisis lingkungan, berdampak kepada krisis sosial, berdampak kepada krisis dalam kehidupan keluarga, berdampak pada krisis kebutuhan, ekonomi, dan sebagainya. Tuhan memberikan kepada kita satu-satunya jalan untuk kita menghadapi krisis tersebut. Pertama dan satu-satunya ialah kembalilah kepada Tuhan Allah. Supaya ada pemulihan hubungan dengan Tuhan Allah. Supaya kembali kita masuk di dalam rencananya yang penuh damai sejahtera itu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu bagaimana kita bisa berada di dalam rancangan damai sejahtera itu? Bagaimana kita bisa memiliki kembali hubungan dengan Tuhan? Bukankah kita tidak mau memiliki hubungan dengan Tuhan? Bukankah kita tidak mampu untuk kembali kepada Tuhan? Ada berbagai cara manusia untuk mencoba menganggap sudah kembali kepada Tuhan. Dengan membuat ritual-ritual kepercayaan keagamaan. Seolah-olah dengan melakukan ini dan itu dalam ritual kepercayaannya, itu sudah menunjukkan bahwa ia sudah kembali kepada Tuhan. Tetapi itu hanya momen, hanya ritual, di mana waktu tertentu, hari tertentu, jam tertentu itu dipakai. Setelah itu, tetap saja melakukan tindakan-tindakan yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mengasihi sesama, yang merusak alam. Ini menunjukkan ritual-ritual keagamaan kepercayaan manusia tidak mengubah status krisis yang sedang dihadapi oleh manusia. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia itu? Apakah ada manfaatnya? Ada untuk sementara dan sesaat. Namun tidak berdampak untuk kehidupan selanjutnya. Dalam era Society 5.0, di mana kita menggunakan teknologi digital dan beragam teknologi lain untuk menjalani kehidupan saat ini, sehingga kita dapat mengoptimalkan hasil bumi, kreativitas, bahkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang begitu cepat, instan, dan berkualitas. Tetapi krisis rohani tidak dapat diselesaikan dengan teknologi. Krisis rohani tidak dapat diselesaikan dengan digitalisasi. Sekalipun itu dapat menahan adanya kemungkinan kerusakan alam atau kekacauan dalam sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya, tetapi tidak dapat menyelesaikan krisis rohani manusia dengan Tuhan Allah. Menahan untuk sementara, ya. Menyelesaikan, tidak. Itu sebabnya kita bisa melihat realitas dengan pengamatan indrawi kita. Semakin tinggi kemampuan manusia menemukan kebenaran, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan manusia menghasilkan berbagai teknologi, maka semakin terjadi degradasi moral, degradasi etik, degradasi spiritual. Kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kata kunci daripada krisis ini adalah bertobat. Sekali lagi, bagaimana kita bisa bertobat? Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan?
Bukankah dalam hati kecil kita, kita ingin otonom, independen, tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan ada yang tidak mau percaya adanya Tuhan. Hanya mungkin kalau Tuhan beranugerah. Jadi kalau Tuhan beranugerah di dalam hidup kita, maka kita dimampukan dan dituntun oleh rohnya untuk kembali kepadanya. Untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Karena dengan hubungan yang intim, pemulihan hubungan itu terjadi, disitulah kita memulai menyelesaikan krisis demi krisis yang ada dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Karena kita bagian dari sistem yang sudah korup ini. Kita ada di dalam kondisi situasi yang sudah rusak ini. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa dengan kita kembali kepada Tuhan, maka kita bisa segera menyelesaikan krisis. Bagi orang Kristen yang sudah dipulihkan krisisnya secara rohani oleh Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, di mana kita sudah mendapatkan pemulihan hubungan kembali, sehingga kita memanggil Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya ini dengan panggilan Bapa di surga. Dan kita diberikan kekuatan rohnya untuk menjalani hidup selanjutnya. Maka ketika ada krisis seperti kelaparan, kemiskinan, kesusahan hidup, bahkan krisis keamanan, kita dapat mengikuti, menjalani kondisi krisis itu dengan tetap pertama, fokus mensentralkan diri kepada Tuhan yang memiliki hidup dan masa depan. Yang kedua, kita terus mengembangkan kreativitas kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita dapatkan sampai hari ini untuk berupaya sedemikian rupa meningkatkan kualitas hidup diri kita, meningkatkan kualitas hidup lingkungan di mana kita berada, meningkatkan keadaan dan kondisi daripada bumi di mana kita berada. Ketiga, kita mencoba untuk memperjuangkan bumi dan segala isinya ini dengan situasi yang sangat memungkinkan terjadinya yang tidak bisa kita elakkan seperti gempa, kekeringan, iklim yang berubah dan sebagainya, dengan cara kita mencoba untuk mengerjakan bagian kita seperti menanam pepohonan, memelihara ternak, menjaga stabilitas lingkungan supaya tidak polusi udara, tidak polusi suara, tidak polusi yang lain-lainnya. Sehingga kita berusaha untuk memperjuangkan hal tersebut. Nah, cara seperti itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang atau satu komunitas. Ini harus dikerjakan secara serempak, secara menyeluruh, dan dari satu bagian ke satu bagian lain. Bapak Ibu Saudara yang sudah Kristen mempunyai tanggung jawab untuk menghadapi krisis ini. Sama seperti apa yang dikatakan Habakuk di dalam doa dan permohonannya. Ia mengatakan kepada Tuhan di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tuhan bukan tidak mendengar, Tuhan bukan tidak mau menolong, tetapi apakah kita sudah siap untuk bersinergi dengan Tuhan menghadapi krisis, apalagi kondisi iklim saat ini yang sungguh sangat tidak stabil dan tidak menyenangkan tubuh kita. Kita tidak cukup hanya berdoa dan berteriak. Kita tidak cukup hanya meyakini kemampuan iman kita. Kita harus bergerak, mengerjakan bagian kita, sebagaimana Tuhan kehendaki mengelola bumi ini. Habakuk juga berkata kepada Tuhan, mengapakah engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di mana-mana. Di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, memang kita bisa menyaksikan adanya krisis ketidakadilan, adanya penindasan oleh sekelompok orang, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,
oleh para penguasa, para pengusaha, orang-orang yang memiliki modal, kaum kapitalis, orang-orang sosialis yang mencoba untuk menindas mereka kelompok mayoritas, kelompok-kelompok intoleran, mencoba untuk melakukan penganiayaan, penindasan, dan kerusakan. Itu krisis. Bagaimana kita menghadapi krisis seperti yang diteriakkan oleh Nabi Habakuk? Kita harus bertahan dan melakukan hal yang adil terhadap sesama kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan perintahkan pembalasan adalah hakku, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik, lakukan yang indah dan teratur. Pembalasan hakku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami ketertindasan, teraniaya, mengalami suatu kondisi dizolimi oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Ketahuilah pembalasan ada di tangan Tuhan Allah. Kita berdoa, tetapi tidak berhenti hanya berdoa, bekerja, beraktivitas, melakukan tindakan yang kreatif. Tegakkan keadilan mulai dari rumahmu. Tegakkan kehidupan yang toleran mulai dari rumahmu. Tegakkan kesetaraan mulai dari rumahmu. Lalu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Habakuk juga berkata, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, kenyataannya demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami suatu kondisi ketidakadilan. Sudah siapkah kita menghadapi krisis seperti itu? Tentu sudah siap. Karena orang Kristen sudah memulihkan hubungan dengan Allah di dalam Kristus. Karena dengan pemulihan itu, krisis apapun yang sedang kita hadapi, itu dapat kita hadapi dengan berkemenangan. Krisis tidak bisa kita hindari, krisis tidak bisa kita hilangkan, krisis mesti dikelola, dan pengelolaannya mesti dengan hati yang takut akan Tuhan. Sama seperti Yusuf yang sedang berhadapan dengan krisis pangan pada waktu ia diberikan kesempatan menjadi pemimpin di Mesir bersama dengan Firaun. Tuhan memberikan visi kepada Yusuf. Ada 7 tahun suatu kondisi yang penuh kelimpahan. Dan 7 tahun berikutnya ada satu kondisi yang penuh dengan kekeringan dan kengerian. Bagaimana menghadapi krisis kekeringan dan kengerian itu? Dengan hikmat dari Tuhan Allah, Yusuf dapat mengelola krisis itu dengan cara mempersiapkan segala sesuatu sehingga pada saat krisis itu sedang dihadapi, Yusuf dapat mengatur sedemikian rupa kondisi dan situasi yang ada. Bahan pangan cukup, lumbung-lumbung masih tersedia untuk kebutuhan 7 tahun. Di sini kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam situasi sekarang, krisis pangan akan terjadi. Selain bertambahnya jumlah penduduk, menurunnya sumber daya alam, dan perubahan iklim yang sangat mengenaskan, dan terjadi perubahan-perubahan suhu politik dan sosial, ekonomi, sosial, agama, dan seterusnya, maka orang Kristen harus bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Meminta pertolongan dari Tuhan untuk bisa menjalani proses kondisi krisis itu dengan baik, benar, dan teratur. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya dan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap orang kepadanya datang. Tetapi ayat berikutnya di dalam Matius pasal 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Jadi beban itu akan dapat kita tanggung kalau kita memikul kuk yang Tuhan pasang. Apa kuk yang Tuhan pasang? Yaitu kesetiaan kita, ketekunan kita, kesadaran kebergantungan kita kepada Tuhan Allah. Sehingga kita bisa melewati krisis demi krisis apapun dengan tertuju kepada Tuhan yang sudah menang menghadapinya semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada bagian yang paling penting dalam krisis kehidupan kita. Yaitu apakah sudah pulih hubungan kita dengan Tuhan Allah.
Apakah kita sudah memiliki hidup yang dibaharui oleh Tuhan Allah? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah? Sehingga kesulitan, krisis bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi alat, sarana untuk menunjukkan kasih, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Kiranya dengan perenungan, refleksi yang dapat saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bermanfaat dan berguna untuk menghadapi krisis pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.